mungkin jelaskan dulu ya Bu ya. Mungkin kita di sini dulu Pak. Selamat pagi. Selamat datang di Pusat Informasi Geopark Caldera Toba. Perkenalkan, nama saya Kori Panjaitan. Saya sebagai manajer Pusat Informasi Geopark Caldera Toba. Kita itu ada di bawah Badan Pengelola Geopark Caldera Toba. Jadi SK kita itu dari Gubernur yang menempatkan kita di tempat ini. Nah, jadi apa sih sebenarnya itu apa geopark gitu ya? Pada bingung ini nggak apa makhluk apa gitu ya? Nah itu artinya secara harfiah memang itu adalah taman bumi. Geopark itu artinya taman bumi. Jadi taman bumi itu adalah taman yang memang kita warisi. Dia terbentuk oleh alam itu sendiri, tapi kita mewarisi alam itu. Nah itulah yang harusnya kita lindungi, yang bisa kita nikmati. Jadi kalau orang Toba bisa mendapatkan alam yang sebegitu indahnya, dan itu nggak ada salahnya kalau kita perkenalkan juga ke dunia lain, bukan dunia lain ya, dunia luar, mungkin luar negeri atau luar kota gitu, selain daripada di Toba gitu. Nah jadi ada sejarah terbentuknya Geopark Caldera Toba itu. Caldera itu artinya kawah. Jadi artinya kita ini sebenarnya tinggal di kawah gunung berapi, namanya Gunung Toba. Walaupun sebenarnya memang Gunung Toba itu tidak seperti biasanya gunung. Biasanya kan gunung begini ya. Tapi kalau ini hanya gundukan tanah yang yang raksasa gitulah. Nah, seperti itulah ininya. Jadi pada tahun 2015 sebenarnya kita sudah pernah mengajukan Geopark Caldera Toba itu ke UNESCO tapi gagal. Terus mereka menyampaikan ada 5 rekomendasi yang harus kita penuhi, persyaratan yang harus kita penuhi lagi untuk bisa diajukan kembali ke UNESCO. Nah, jadi pada tahun 2017 kita penuhilah itu dari 2015 sampai 2017 kita penuhi persyaratan itu atau rekomendasi dari UNESCO itu dengan membuat kantor seperti ini, membuat petunjuk-petunjuk di jalan, dan membuat konservasi untuk batu-batuan kita. Banyak hal yang kita lakukan untuk memenuhi apa yang diminta oleh UNESCO. Baru 2017 kita ajukan kembali untuk yang kedua kalinya untuk dinilai kembali. Setelah diajukan dosirnya, ada 16 geosite. Geosite itu adalah mungkin bisa dibilang sebagai objek wisata. Ya, bisa dibilang mirip seperti itulah, tapi pengertiannya beda. Kalau geosite itu mengandung 3 hal, ada yang disebut keragaman geologinya, ada keragaman flora dan faunanya, ada juga keragaman kulturnya. Jadi ada satu kawasan, itulah yang disebut geosite. Ya, jadi untuk mengajukan satu geosite itu harus mengandung ketiga unsur tersebut. Jadi ada 16 geosite yang kita ajukan ke UNESCO, akhirnya itu dinilai bulan Agustus 2018. Kemudian 2019 setelah dinilai baru tanggal 7 Juli 2020 kita masuk menjadi anggota UNESCO. 2020. Berarti baru ya? Betul. Oh, luar biasa. Juli 7 Juli 2020. Wow. Perjuangan yang berat. Perjuangan yang luar biasa ya. Iya, betul. Jadi itulah yang kita penuhi, semua rekomendasi dari UNESCO-nya kita penuhi agar bisa memenuhi persyaratan itu. Baru kemudian kita masuk menjadi nomor 5 di UNESCO Global Geopark. Yang pertama itu dulu kan ada Danau Batur yang ada di Bali. Ya, yang kedua itu adalah Gunung Sewu, ada yang di Jawa Tengah itu di Jogja. Baru yang ketiga adalah Rinjani, ini yang ada di Lombok. Yang keempat itu ada di Ciletu, Jawa Barat. Nah, jadi kita lah yang kelima. Jadi setiap tahun itu setiap negara itu hanya bisa mengajukan 2 geopark nasional lah ya, geopark nasionalnya ke UNESCO untuk dinilai. Untuk selanjutnya nanti bisa masuk menjadi UNESCO Global Geoparknya. Jadi geopark dunia itu harus memenuhi persyaratan itu. Kemudian bagaimana sih proses terjadinya Geopark Caldera Toba itu gitu ya? Jadi sebenarnya itu kita itu pernah mengalami 3 kali letusan gunung berapi
Satu kali pengangkatan Pulau Samosir. Jadi sekitar 800.000 tahun yang lalu meletus untuk yang pertama sekali, yaitu Gunung Toba itu. Terbentuklah itu kaldera itu di Monkey Forest, mungkin Bapak Ibu tahu ya, yang ada monyet-monyet itu. Iya, Nah, dari situ, dari Patra Jasa, Patra Comfort itu, dari sana sampai ke Meat, Baligi. Jadi disitulah titik ininya, titik gempa pertamanya. Ya apa namanya? Letusan pertama. Baru 500.000 tahun yang lalu meletus lagi untuk yang kedua kalinya, dan itu adalah di kaldera yang terbentuk itu di pernah dengar si pisau-pisau air terjun? Nah, di situ dia. Jadi dari mulai Haranggaul itu ke Paropo sampai ke si pisau-pisau itu. Nah, itulah yang kalderanya. Baru kemudian 74.000 tahun yang lalu itu yang menjadi super volcano Toba, ya, yang sangat super banget itu, yang paling besar itu yang ketiga kalinya meletus. Nah, itu terbentuklah kaldera itu, semua lagi perut isi bumi, bagian tengah Sumatera itu keluar, muntah semua itu keluar gitu kan, karena saking besarnya. Jadi itu dia itu akhirnya membentuk sebuah kayak kubangan besar, ya, kalderanya itu besar sekali, ya. Jadi inilah yang menjadi muntahan daripada gunung yang letusan yang ketiga. Nah, tapi setelah dia meletus itu sekitar seminggu lebih, dia meletus terus begitu, ya. Saking tebalnya debu vulkanonya itu, sehingga tidak bisa ditembus oleh matahari. Jadi kita pernah mengalami 10 tahun yang namanya winter atau musim dinginnya, karena nggak ada mataharinya. Nah, jadi itu 10 tahun kita pernah mengalami itu. Nah, jadi pada saat dia letusan yang ketiga itu, otomatis kan tanaman, binatang, atau mungkin pada saat itu apabila manusia sudah ada di sekitar sini, kemungkinan besar meninggal. Tapi kalau mungkin pun sudah ada atau mereka bisa bertahan, bisa melarikan diri mungkin kemana, ke gua atau kemana, bisa jadi gitu. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Tapi belum ada jejak-jejak yang menunjukkan, itu masih dalam penelitian apakah itu sudah ada manusia atau belum. Kemudian setelah dia itu meletus yang ketiga itu, dalam titik tertentu dia kubangan besar tadi itu kolaps, runtuh. Terbentuk itu kubangan besar itu kan. Nah, hujan, alam mulai seimbang, panas bumi mulai terisi lagi. Nah, dia mulai seimbang, hujan turun, terisilah kubangan besar tadi. Itulah terbentuknya Danau Toba. Nah, jadi alam semakin seimbang, dan itu panas bumi mulai makin ini. Terus panas bumi itu kemudian mendorong lapisan bebatuan yang ada di atasnya itu ke permukaan, sehingga muncullah itu yang namanya Pulau Samosir. Nah, jadi kalau Pulau Samosir itu bukan karena letusan, tapi karena dorongan dari atas. Nah, itu ada buktinya. Ada 2 danau di atas bukit itu. Oh iya. Di atasnya Samosir. Danau katanya itu namanya Danau Siluhoni dan Danau Aik Natona. Itu ada dua danau itu yang ada di atas. Jadi itu memang bebatuannya itu kedap gitu. Jadi nggak rembes gitu, nggak bocor itunya bebatuannya itu. Jadi sampai sekarang kalau Bapak Ibu mau keliling Samosir bisa mampir ke atas, itu ada Danau Siluhoninya dan Aik Natonanya. Jadi itulah proses terjadinya letusan Gunung Toba, 3 kali letusan Gunung Toba, 1 kali pengangkatan Pulau Samosir. Nah, kalau kaldera yang terbentuk yang letusan ketiga itu, yaitu kalau pernah dengar Silangit, arah sana, nah ada Buka Ginjang, Sipinsur sama Bangkara Tipang. Nah, itulah kaldera yang terbentuk untuk yang ketiga ya. Dan itu kan lebar sekali. Kan itu kan lebar sekali ya, kalau pernah sana ya, lebar sekali. Nah, ini dia. Nah, jadi dia memang
bentang alamnya itu luas sekali. Nah, si Pinsur, Huta Ginjang, si Pinsur sampai ke Bakarakipa, itulah kalderanya. Itu yang ketiga. Jadi ini ada film singkat yang sebenarnya ilustrasi ya, tapi ilustrasi untuk letusan yang ketiga. Letusan yang ketiga itu yaitu sekitar 78.000 tahun yang lalu itu. Ini diceritakan di sini bagaimana debu vulkanonya itu sampai ke Indochina, sampai ke India. Ya, jadi orang-orang geologis itu melihat ada bebatuan lain di negaranya. Ini kok bisa nyampe ke sini gitu. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah letusan dari Gunung Toba. Mungkin kita sampai sini bisa kita nonton, tapi mungkin dari awal ya. Tapi sebentar ya, saya kasih dulu suara. Karena dia landing, jadi sebentar ya. Iya. Nanti dari awal. Most of the central areas in Sumatra were torn to the ground. Most of what's left of the Toba supervolcano was stacked under its own 500-meter pyroclastic sediment, which became a habitable highland in Sumatra. As time goes by, the crater was filled by rainwater until it became what we know as Lake Toba. Beneath the lake, the magma underwent its natural process of recovery in reaching a new equilibrium. The force from the magma chamber caused the bottom of Lake Toba to be lifted to the surface. Furthermore, the bottom of the lake emerged above the surface and formed a new island. An island on top of another. The Samasea Island. Nature's new equilibrium after the supervolcano's eruption of 74,000 years ago persists and thrives. In the span of tens of thousands of years, new life was created. New species of flora and fauna emerged. And then the humans came. After one of the Earth's most catastrophic events, Lake Toba is now the scene of peace and beauty. For today, Kita posisinya di sini. Kita di perapat, ya. Nah inilah dia. Oh, itu dia ya. Sampai ke Balige, Meak. Lulusan pertama. Ya, letusan yang pertama. Sampai Balige itu ya. Ya, jadi ada dua kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Toba. Kemudian yang kedua, yang 500.000 tahun yang lalu ini di sini dia. Oh, kecil gitu ya. Ya, ini dari Haranggaul kan, Haranggaul. Iya. Sampai ke Tongging, Nah, Paropo. iya. Paropo. Oke. Ya. Baru yang ketiga, inilah yang paling besar. Semua itu semua di sini. Oh, Jadi semua yang biru ini. Inilah dia yang ketiga. Luas ya. Yang tadi kita nonton itu. Super vulkanonya di situ. Ini terangkat semua lah dia. Keluar. Baru setelah dia meletus yang ketiga, panas bumi yang seimbang itu tadi, inilah yang terdorong ke atas menjadi Pulau Samosir. Ya. Nah, ini ada dua, ada Danau Sidohoni dan Danau Air Natonang. Itu adalah danau yang ada di atas danau. Ini kan danaunya. ya danau. Nah, di atas ini ada lagi danau kecil. Ada dua. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa ini bukan hasil letusan,
tapi pengangkatan. Itu kan beda ya. Iya, Kalau hasil letusan kan mungkin dia kecampak kemana batuannya, baru terletak di mana gitu kan. Kalau ini tidak, memang dia bebatuan yang dari bawah diangkat ke atas. Yang tadi naik tadi itu ya, di sarung Iya, tadi itu ya. betul. Ada Nah kemarin itu ada yang kapal tenggelam, itu posisinya dari Simanindo 300. Oh, oke. Mending dulu ya. Iya, diperkirakan ini kan kemarin 500 meter kan. Iya. Nah, diperkirakan di sini lah yang terdalam. Oh. Ini sebenarnya di daerah sini, ini anginnya memang sangat Kencang. besar sekali, karena mental-mental kan ini kan bukit-bukit. Gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. muter-muter kadang. Jadi puting beliung sering di arah sini. Itu namanya Tau Silalahi. Tahu Silalahi. Ya, apa namanya? Tau Lampulak. Sini lagi. Nah, kalau ini kan inilah Pulau Samosir. Ini yang namanya Cianjur Pula di sini. Ini tanah Ponggol yang lagi dibuat jembatan. Jembatan itu, Iya. ya kan? Jembatan besar itu nanti biar kapal bisa ngider ke sini. Kalau bisa muter dia, jadi nggak perlu lagi. Kalau dulu kan kalau bisa muter kan, ke sini mentok lagi, balik lagi ke sini. Kan? Iya, iya. Nah, kalau sekarang dia buka, jadi nanti akan bisa jadi. Kayak buat terusan Suez ya. Iya. Di sini nih, di dalam lagi berarti ya, di dalam sini ya. Di dalam berarti di sini. Posisi di sini lah. Karena kemarin waktu pengangkatan kapal kan sonornya itu kan bisa mencapai sampai 500 meter. Itu nggak dapat ya. Nah ini proses pengangkatan Pulau Samosir. Sekitar 1.200 meter permukaan laut ya. Iya, iya. Pengangkatannya nih ya. Iya. Inilah pengangkatan sekarang. Sampai di lama juga ya. Sebenarnya terangkat kalau penjelasan dari video itu kan 500 meter. Iya. Mungkin karena sudah ada yang tinggi. Tadi ada 16 geosite yang kita punya. Per geosite itu harus mengandung ketiga unsur ini lah. Oh, ini dia. Iya. Keragaman Ada unsur geologi. Geologinya, ada unsur flora dan faunanya, baru ada unsur budayanya. Jadi ketiga itu